saya melindungi ini, jangan sampai ada yang namanya lagi pansus jilid kedua. Dan sebagaimana dia harus mendengarkan siapa. Yang kayak begitu-begitu kan harusnya bisa dilakukan oleh Kemenhaj. Nah yang berikutnya lagi yang menurut catatan saya yang sangat penting, yaitu menyangkut dengan dam tadi kawan-kawan sudah menyampaikan. Saya tidak untuk menggurui, tetapi penjelasannya kan jelas bahwa dam ini legitimasinya harus melalui lembaga resmi ADAHI yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Saudi Arabia. Kalaupun ada Basnas, ya itu bagaimana aturannya. Hari ini berseliweran nih tentang kebijakan melalui, mohon maaf nih, saya dalam rangka melindungi Kemenhaj melalui yang namanya KBIHU. Saya catat nih ya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh, khususnya pasal 52, pasal 53, pasal 54, pasal 55. KBIHU ditegaskan berfungsi sebagai lembaga yang menyelenggarakan pembinaan, pelayanan, bimbingan, serta pendampingan ibadah haji, serta berorientasi pada peningkatan kualitas pemahaman dan pelaksanaan ibadah haji, Bapak-Bapak Ibu sekalian. Maka untuk itu dengan tidak mengurangi rasa hormat, langkah-langkah tersebut, maka saya tidak untuk membatasi peran dari KBIHU, melainkan untuk melindungi KBIHU agar lebih fokus saja deh untuk pembinaan ibadah tanpa dibebani urusan finansial beresiko. Apalagi kita tahu nih, Pak Wamen berkali-kali di tahun yang lalu berbicara tentang yang namanya safari wukuf. Banyak oknum-oknum KBIHU yang meminta kepada jamaah-jamaahnya tambahan untuk pembadalan, benar nggak sih? Nah ini kan antisipasi nih Pak Wamen. Saya bukan lagi berbicara yang lain-lain, undang-undangnya jelas, pasalnya ada. Saya melindungi ini, jangan sampai ada yang namanya lagi pansus jilid kedua. Kita ingin melindungi KBIHU. Nah yang berikutnya lagi kegiatan di Armusna nih Pak Pimpinan. Pak Pimpinan sering mengingatkan kepada saya mengenai H-2, H+3 kaitan dengan RTE. Makanan siap saji. Saya harus ingatkan kepada bapak-bapak sekalian. Saya pernah trauma di tahun 2004 atau tahun berapa ya? 2003. Ada makanan yang sudah dikerjasamakan dengan BPKH Limited atau apa tuh? 2023 ya? Pangansari atau mana tuh? 2003. Sampai berkontainer tidak bisa dipakai. 2023. Nah mohon sekiranya yang kayak begini-begini ini jangan sampai terulang kembali. Dan tahun kemarin kan kita jelas sampai tidak bisa memberikan makanan akhirnya diganti pakai uang. Kita kan belajar dari kesalahan tahun kemarin supaya tidak terulang kembali. Kaitan koper, kemarin sudah sempat disinggung. Ya koper itu jangan lagi menjadi permainan lah, ini urusan jamaah. Kenapa sih harus Garuda pengadaannya tahun depan, kenapa sih bukan di Kemenhaj saja, pusing kepala saya. Kalau Kemenhaj yang pengadaannya, kan langsung saja dikerjakan kemudian disalurkan melalui Kanwil, kemudian dari Kanwil langsung diberikan kepada kabupaten kota.
Kemudian seragam petugas, saya dapat laporan juga banyak yang belum terima. Ini bagaimana nih koordinasinya? Ini catatan saya banyak jadi pusing nih, dari mana lagi nih? Iya. Nah, yang menarik Pak Pimpinan, pelan-pelan. Istitoah kesehatan, KKHI, pimpinan kita lupa kemarin. KKHI, kesehatan. Saya termasuk orang yang kemarin seperti ditampar pipi kiri kanan. Pada saat saya melakukan manasik kolosal di Kabupaten Cirebon. Ada satu jamaah yang dia sampai menangis, menyampaikan kepada saya. Dan ini mohon sekiranya menjadi bahan evaluasi dari Kemenhaj. Dia melakukan istitoah kesehatan sampai menghabiskan uang sebesar 10 juta untuk istitoah kesehatan. Akibat dia dipingpong dan dia termasuk kategori jamaah cadangan. Yang begini-begini ini mungkin bukan terjadi di satu kabupaten. Mungkin bisa terjadi di seluruh kabupaten kota. Catatan saya kan jelas bahwa Kementerian Kesehatan ini sudah mengeluarkan surat edaran tahun 2023. Maka untuk itu saya termasuk orang yang mendukung kepada Kemenhaj agar ke depan kenapa kita tidak membuat yang namanya rumah sakit haji di setiap embarkasi haji dalam rangka ekosistem ekonomi haji. Setiap embarkasi kita dirikan saja itu. Apalagi kalau nanti kita akan dorong yang namanya manasik haji, manasik kesehatan haji setiap tahun. Agar tidak ada lagi upaya oknum-oknum yang namanya tenaga-tenaga medis, labkes di kabupaten kota yang mempermainkan calon jamaah haji yang seperti itu. Karena seyogianya hal ini bisa diselesaikan oleh Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya justru sebetulnya menyayangkan apabila Pak Menteri Haji dan Pak Wamen tidak fokus terhadap urusan penyelenggaraan haji hari ini. Sebetulnya tugas Bapak Ibu ini ditentukan hari ini, bukan berbicara mengenai war ticket. PR-nya banyak Pak Wamen, Pak Menteri. War ticket itu urusan nanti. Jangan seolah-olah kita akan membiaskan urusan haji, kemudian kita alihkan dengan war ticket. Mungkin itu saja pimpinan, terima kasih banyak. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ahus ini mau bicara lagi? Oke, tapi jangan bicara gorden ya. Gorden sudah selesai. Gorden. Ordennya. Iya. Yang lain ya, silakan Pak.